Gantangan terkeren di Cilacap. Saya nggak tahu deh, setahu saya karena merekam setiap hasil liputan dari teman-teman media itu, setahu saya di daerah Cilacap itu yang paling bagus, gitu loh maksudnya. Insya Allah. Jadi itu Pak Haji Wid dan beliau alhamdulillah mau support kita juga, masih mau bantu di kita. Akhirnya kita dipinjamin juri prasasti. Ada juri prasasti yang bertugas besok. Oke. Jadi untuk event kedua ini kita featuring juri prasasti. Ego pribadi nih kayaknya. Betul. Yang dibicarakan Om Saipul ini buat teman-teman. Ngapain sih mau mikirin orang lain gitu maksud saya? Gitu. Ya bukan mikirin orang lain. 1.500.000 ada 2 kelas. Iya. Sisanya ada 550, terus 300-an lah. Oke. Kalau untuk kelas hijau ada yang 200-an. Kacer? Kacer di Kacer. Nggak ke sana sih pertanyaan saya sebenarnya. Ini pinter belok-belok. Ya kalau bicara komersial ya minus. Yang minus ya? Minus. Oke, nggak masalah kayak gitu. Sampai saya datang ke rumah yang waktu awal-awal. Iya, Om. Saya boyong tuh yang dari tempat yang lama. Saya tukar yang baru-baru saya kasihin ke pemilik sebelumnya. Sorry, rada budak berarti ya? Iya, serius Om, saya mau bohong. Mau. Emang kalau nanti kayak chemistry ya Om ya? Iya, chemistry karena sorry nih. Mungkin itu yang pada akhirnya sulit Om Saipul melepas kelor karena banyak yang menang bos-bos yang minta kelor tuh. Iya betul. Bener kan? Bener ya? Iya. Bukannya apa? Ada sekitar tiga orang yang masuk ke saya nanya si kelor. Iya betul. Dan ketika dikonfirm Om Saipul, tolakan semua jawabannya. Buka berapa? Buka berapa? Nggak dibuka-buka, Bos. Gimana nggak dibuka? Komisinya udah dapat. Iya. Ya untuk saat ini emang ibaratnya kayaknya berat lah Om kalau untuk lepas. Kalau boleh saya tahu. Ada yang nggak pernah buka harga tertinggi? Oh, maksudnya dari saya atau dari yang hubungin? Kalau yang dari hubungin ada sih Om. Cuma kalau saya pribadi nggak pernah buka. Ada yang maksudnya dari penyukanya atau penawarnya gitu ada, ya? Om. Ada. Berapa nilainya? Ya 3 digit Om. Oke, layak lah. Karena menurut saya kelor juga keren. Ada 2 gaya kalau menurut saya sih kelor. Terus kenapa kok pada akhirnya bikin saya anggap bikin gantangan ya? Atau bikin EO? Wijaya Kusuma ini? Sebenarnya saya pun nggak ada pikiran ke sana sih Om. Tadi itu ya coba nikmatin main ke sana keluar. Emang waktu itu sering mainnya di luar karena burung saya taruh di luar kota. Oke. Kalau yang maksud saya gaco ya Om ya. Kalau yang buat di rumah kan emang buat di rumah aja. Nah yang gaco ini karena sering main di luar waktu itu di Blok Barat. Terus sampailah saya main di Timur tuh ngerasain kayak kepuasannya beda ya. Pride-nya beda lah Om saya. Gitu. Dan saya banyak belajar pun di Timur sih sebenarnya. Dengan jangka waktu saya main burung kurang lebih kan baru 2 tahun lebih lah Om. Saya banyak belajarnya di Timur sih. Pertama kali ke Timur ke event apa? Prasasti Om. Memang prasasti ya? Iya. Event apa waktu itu ingat nggak? Wah lupa deh kalau bicara eventnya tuh. Kalau waktu itu apa ya? Lupa Om kalau tajuk gitu. Artinya pertama kali lomba ke luar kota ya? Iya. Atau luar provinsi ya? Iya, di Jawa Timur, di Prasasti. Betul. Yang ngajakin siapa Om? Atau yang infoin siapa? Waktu itu jujur saya study juga sih Om ya. Oke. Study by online lah. Oh, terus ketemu YouTube lah kayak iya, gitu. ketemu YouTube. Oh ya udah kayaknya lebih common tuh saya lihat sih di Prasasti Di sih. Prasasti, oke. Terus ada yang ngajakin nggak untuk bikin si Wijaya Kusuma itu? Oke, jadi sedikit flashback Om. Waktu itu saya setelah kesana sini, kebetulan sempat keliput sama media ya Om ya. Orang penasaran di Cilacap tuh Om. Gitu. Siapa medianya? Media Mas Barbar. Oh, iya, gak heran lah. Iya, ya. Secara si barbar gitu ya. Wah, tahu sendiri Om. Yang memang barbar. Seru. Nah, akhirnya banyak ya terutama kicomania lokal Cilacap ya waktu itu. Terus Om, kenapa
yang ada di luar sana nggak dibuat di Cilacap gitu. Oke. Ya, saya juga kan bingung ya Om ya. Bisa dikatakan masih anak bawang. Iya juga ya. Terus kenal sosok-sosok tokoh yang ada di Cilacap. Nah, terus berdiskusi bersama, ya ketemulah Pak Haji AO waktu itu. Oke. Nah, beliau ini termasuk sosok lokal Cilacap yang menurut saya patut disegani ya, karena beliau juga yang senior. Ya, saya anggap bapak angkat lah dalam dunia burung ini. Oke. Nah, beliau terus mungkin ya udah baiknya kita cetusin Wijaya Kusuma sebagai wadah ya Om. Tapi memang awal Wijaya Kusuma itu yang di belakang stadion yang kemarin kita bikin. Jadi gini Om, kalau di belakang stadion itu sebenarnya tadinya udah ada beberapa IO di situ. Perubahan mungkin sampai penggantian pengelola ya Om. Sampai terakhir ya model yang sekarang ini. Yang bisa dibilang kenapa di postingan Denny Dan kalau nggak salah di FB ya, saya bilang gantangan terkeren di Cilacap. Saya nggak tahu setahu saya karena merekam setiap hasil liputan dari teman-teman media itu, setahu saya di daerah Cilacap itu yang paling bagus. Gitu loh maksudnya. Ya, insya Allah lah Om. Jadi gitu ya. Amin. Ini gelaran yang kedua. Betul. Sama nggak sama yang gelaran pertama kira-kira? Jadi ada perubahan Om. Nah, kebetulan ya kayak Pak Haji Wit ini kan termasuk salah satu sosok yang menurut saya belajar dari beliau lah. Gitu. Oke. Dari pengelolaan, dari segalanya. Ya kebetulan beliau juga yang ngajarin saya juga lah banyak hal. Hal yang positif ya Om ya. Oke. Nah, terus saya coba cermati, saya study. Di event kedua ini kita lebih berkiblat dengan prasasti sih Om. Kalau menurut saya ya. Oh gitu. Dari sistem penilaiannya, terus ya sistem perlombaan lah. Sistem perlombaan. Berubah tadi itu kan signifikan atau persentasenya berapa persen? Kalau menurut saya cukup signifikan ya, karena itu posisinya di juri dan penilaian ya. Oke. Jadi waktu yang event pertama itu kita bisa sebut ajuan terbuka ya Om ya. Nah, kalau yang kedua ini kita di rekap terbuka kali ya. Saya rekap. Sebut, iya benar. Iya nggak terbuka ya. Kalau menurut saya sih itu lebih rekap terbuka. Jadi hampir sama dengan prasasti Om. Tujuannya juga gini Om. Banyak itu kicomannya nanya ke saya, main di prasasti itu seperti apa, mati siapa. Mungkin saya anggap Wijaya Kusuma semoga aja bisa jadi batu lompatan sebelum ke prasasti gitu Om. Wah, jembatan untuk Iya. Sebelum lomba ya teman-teman siapapun yang di luar sana yang pengen ke prasasti, coba dulu di Wijaya Kusuma. Oh gitu. Kadang kan ya kita nggak menampik ya Om. Banyak kicomannya yang terkendala operasional dan lainnya gitu ya Om ya. Makanya di Wijaya Kusuma pun beberapa kita support juga sih Om. Bagi teman-teman yang menurut saya mampu burungnya ingin bermain di sana, ya kalau kita bisa support bantu ya kita bantu juga sih. Karena menurut saya sekarang kan prasasti ibaratnya ya salah satu IO nasional yang cukup ini Om ya. Coba diperhitungkan. Wah, sangat diperhitungkan sih kalau saya. Walaupun yang punya nggak hitung-hitungan. itu yang susah Om. Hitung-hitungannya bukan kalkulator rusak, nggak punya kalkulator udah. Kalau menurut saya ya Om. Artinya gini ya, yang ke depan itu bakalan pakai sistem rekap terbuka. Ada grade ajuan dong. Iya, sama. Grade ajuan awal istilahnya ya. Kalau bicara grade sama Om, ibaratnya kita ada grade untuk penilaiannya ya. Cuma lebih nanti kan ada rekapan dan hampir sama juga dengan prasasti Om. Jadi nanti kita akan pakai monitor Om. Oh, iya. Jadi coba kita maksudnya edukasi juga sih Om ya untuk terutama untuk kicomannya yang ada di sana. Nanti itu jadi nggak begitu kaget lah Om kalau untuk ke prasastinya. Iya. Ini kalau di prasasti kan monitor ada 2 poin ya. Monitor besar, monitor utama itu yang direkap. Betul. Terus monitor kecil yang menghadap penonton semua. Ya. Ada kayak gitu atau gimana monitor? Kalau ini menurut saya dulu Om, tapi ini juga belum fix ya. Jadi kalau saya lihat karena kondisi actually gantangan kita Om, kalau saya taruh monitor utama di itu takutnya ngeganggu burung nggak sih Om? Kan ada pantulan, walaupun monitor mati kan biasanya ada bayangan. Iya benar-benar. Jadi kalau kita mungkin rapinnya taruh monitor yang di sisi penonton aja Om.
Ya juga ya. Atau fungsinya buat penonton Ya kan? mungkin kalau untuk master datanya as per laptop si PIC nanti gitu. Oh gitu, oke. Intinya sistem rekap terbuka tuh. Dan yang paling penting itu kan kalau di prasasti itu kan sistem grade awal gitu untuk juri. Itu pasti ada kan? Ada. Kemudian untuk juri-jurinya gimana? Ya, nah, Full prasasti atau mix atau gimana? ya Om, alhamdulillah kita ngajuin ya Om ya ke Pak Haji Wid dan beliau alhamdulillah mau support kita juga, masih mau bantu di kita. Akhirnya kita dipinjamin juri prasasti. Ada juri prasasti ya besok. Oke. Jadi untuk event kedua ini kita featuring juri prasasti. Wah, halo teman-teman Cilacap yang mohon maaf yang belum merasakan euforia event di prasasti, bisa coba di Wijaya Kusuma besok. Ini untuk yang besok ini Wijaya Kusuma Pride apa? Cilacap Pride. Cilacap Pride ini hanya untuk besok aja atau seterusnya nanti nih konsep-konsep kayak gini? Oh, kalau konsep pasti akan berubah sih Om. Oh, maksudnya tajuk ya, lebih ke judul. Enggak, bukan. Sistem. Oh, sistem penjurian sistemnya akan terusnya seperti itu Om. Diupayakan akan seperti itu. Oke. Dengan sistem yang season kedua ini ya Om ya. Oh ya, season kedua ini ya. Berarti butuh ini dong, butuh apa ya namanya? Penyaman persepsi istilah kalau yang di prasasti. Iya. Ada nggak kayak gitu nanti? Insya Allah kita ada rencana, mungkin nanti saya izin ke Pak Haji Wiwit dulu untuk schedule-nya Om. Oke. Karena itu penting sih kalau menurut Iya. saya. Jadi terutama kan teman-teman juri yang dari Cilacap kan butuh penyamaan tuh. Ibaratnya kita juga study lah Om. Iya. Dari ke prasasti internal. Oke, wah keren nih. Iya. Boleh ya kita mantau ya, Siap, teman-teman Om. media, teman saya. Sangat boleh. Buru-buru biar punya buat punya konten. Gitu. Ya enggak lah Om. Sama-sama lah Om. Iya, biar juga jadi edukasi teman-teman di Cilacap mungkin. Lebih tepatnya sasarannya ke edukasi sih Om kalau menurut saya. Jadi Kicomannya pun punya semangat sih Om. Pengennya saya pengen punya semangat ya. Udah mau go nasional kan ibaratnya gitu. Keren. Gini ya, hal seperti itu tuh bukan saya merekamnya tidak berangkat dari ego pribadi nih kayaknya. Betul. Yang dibicarakan Om Saiful ini buat teman-teman. Ngapain sih mau mikirin orang lain gitu maksud saya? Gitu. Ya bukan mikirin orang lain sih enggak sih Om. Karena prinsipnya kembali lagi sih Om ya. Makanya saya punya tagline untuk Wijaya Kusuma itu everybody happy Om. Everybody happy. Iya juga ya. Iya Om. Ya menurut saya sih kalau kita berbuat baik ke orang dan orang pun puas dengan dia bisa bahagia, ya menurut saya hal kebaikan pasti akan datang ke kita juga sih. Alhamdulillah. Amin. Yang penting berniat baik ya. Betul, untuk tujuannya orang lain baik gitu ya. Karena di satu hal memang ini ya bisa dibilang keinginan teman-teman di Cilacap kayaknya ya. Betul. Karena itu keinginan teman-teman Cilacap, akhirnya Om Saiful sebagai owner Wijaya Kusuma memberikanlah itu. Ya, wadah kecil lah Om. Wadah kecil. Semoga jadi besar lah. Amin. Gitu. Terus kalau perihal tentang kemasan nih, kemasan ya. Apa yang diberikan buat besok? Besok tuh mungkin ada perubahan Om dari brosur yang udah tayang. Karena saya lihat up to date nih kenceng juga nih pesanan tiket sekarang Om. Gitu ya? Iya, terus kemarin saya coba diskusi sama ya termasuk Pak Haji Wid, saya diskusi. Ya kan saya butuh banyak belajar ya Om. Terus teman-teman media kan juga saya diskusi. Terus di internal kita juga sudah diskusi. Mungkin ada penambahan kelas di tiket utama Om. Jadi tiket utama nambah kelas? Nambah satu kelas. Mungkin hadiah motor juga sih Om. Tiketnya berbeda atau sama? Harganya sama. Harganya sama. Oke, nambah kelas. Bicara tadi excitednya teman-teman Cilacap, pergerakan tiket memang seberapa kencang? Jadi yang saya sempat kagetin nggak nyangka ya Om ya. Karena event tuh waktu itu keluar brosur tuh kurang lebih 2 bulan ya Om ya. 2 bulan sebelum. Iya, 2 bulan. Itu tiket udah masuk Om. Tiket utama tuh udah sampai tembus di kurang lebih 10 kalau salah itu. Hari pertama Om. Waduh. Menurut saya, iya makanya saya kaget. Nah apalagi ya mungkin salah satunya ada gebrakan baru lagi dengan kita
alhamdulillah dikasih izin pakai juri prasasti. Ya insya Allah sih semakin buat nambah semangat teman-teman Kicomania buat datang Om. Semoga ya. Amin, amin. Dan salah satu caranya Om Saiful yaitu tadi ya, harus ada upgrade ya istilahnya. Ini salah satu bentuk upgrade loh menurut saya sih, menurut saya. Karena kan kita melihat akhir-akhir ini prasasti juga jadi sorotan teman-teman Kicomania, entah itu dari kemasan, entah dari sistemnya. Betul. Alhasil Wijaya Kusuma pun juga istilahnya bisa boleh nggak saya mengatakan ini mengadopsi Betul. dari prasasti gitu. Betul. Pada akhirnya gitu. Iya benar sekali sih Om. Menurut saya sih karena mungkin saya dapat edukasi banyak di prasasti Om ya. Terus saya terapin juga banyak pemain Kicomania Cilacap tuh common juga dengan prasasti. Gitu ya. Tertarik. Nah mungkin ya kembali yang saya cerita tadi banyak keterbatasan. Beberapa ada keterbatasan untuk Kicomania yang mungkin menurut saya harusnya mampu lah. Untuk burungnya bersaing ya kadang akhirnya kan terkendala itu, ya udah deh kita coba cari solution lah. Iya. Tapi memang benar ya, gini. Bicara tentang tagline Everybody Happy itu saya juga sempat penasaran gitu loh. Ini kalimat Everybody Happy ini biasanya orang-orang yang sudah pernah minimal tahu lah dunia hiburan gitu maksudnya. Hiburan positif Om. Iya, hiburan positif maksudnya ya kayak musik itu kan juga betul. positif kan. Itulah kenapa mengangkat nama tagline Everybody Happy ya. Iya. Bicara tentang Everybody Happy, seberapa besar itu bisa menular ke teman-teman Kicomania Cilacap? Ya kalau menurut saya bicara present pace ya Om ya. Ini saya nggak bisa secara aktual gitu ya. Iya. Cuma yang saya rasakan cukup dikangenin kayaknya di Wijaya Gitu Kusuma ya. Setiap ya kadang kan saya juga tetap main ke IO yang ada di lokal maupun di luar kota. Banyak yang nanyain juga sih Om. Kapan dibikin lagi gitu? Iya betul. Untuk brosur yang besok isinya apa aja? Ini kan karena ada perubahan ya saya anggap ya. Betul. Boleh dibocorin plannya buat yang brosur terbaru? Secara detail lah sekalian dah. Oke, mungkin di tiket utama aja sih Om kita ada penambahan tuh 1 unit Honda Beat ya. Honda Beat. Untuk di kelas utamanya Om. Oke. Kalau untuk kelas lainnya kayaknya nggak ada perubahan sih. Oke. Untuk besok berarti total ada berapa kelas? Kalau total besok berarti 16 Om. Sama yang baru ya? Iya, yang baru. Sama tambahan kelas utama ya? Betul. Kelas murai ada? Kalau murai berarti ya 12 kelas. 12 kelas. Ijo? 2 kelas. 2 kelas. Kacar ya? Iya, betul. Kacar? 2 kelas. 2 kelas, oh iya benar 16 kelas. Kalau kelas murai di tiket 1.500.000 ada 2 kelas. Iya. Sisanya tiket berapa ada aja? 550 terus 300-an loh. Oke, kalau untuk kelas hijau Ada yang 200-an. kacar? Kaca di tiket 100-an. Oke, itu untuk brosur udah dijelasin ya. Siapa? Cara pemesanan. Kalau dulu kan via pon ya? Iya, via pon masih konvensional chat lah. ya? Jadi sempat ada penjualan di lapangan juga masih konvensional. Kalau yang season pertama. Jadi untuk si season yang kedua ini kita pakai link Om. Wuss. Sama dengan prasasti Om. Iya, bukan perkara sama atau enggak. Istilah itu tuh harus ada yang upgrade. Betul. Gitu. Enggak gitu-gitu aja. Ya tujuannya lebih ke edukasi lagi sih Om. Edukasi. Dan memang link tuh memang mempermudah Betul. dan mendisiplinkan teman-teman, belajar disiplin. Yes, maksudnya kan yang namanya link kan gini sistemnya. Sepengetahuan saya ya. Kita ke ANT udah klik dan pesan tiket, mau nggak mau 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam nggak terbayar akan menjadi milik orang lain. Sebelum janur melengkung itu punya orang lain gitu teman-teman. Sebelum ente transfer, betul, terbayarkan itu bisa menjadi milik orang lain. Berarti sistem link sudah berjalan dong? Udah Om. Dari brosur pertama muncul lo kita udah open link ya. Open link. Oke. Untuk link bisa di-share? Bisa. Oke, teman-teman yang pengen tahu untuk link tiket event Wijaya Kusuma Cilacap Pride, teman-teman bisa cek di deskripsi ya untuk dapetin linknya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang kadang masih suka bingung Om. Oke. Tuh kunjungin aja fanpage-nya, Facebook-nya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma ya. Di situ ada link dan ada tutorialnya juga.
Weh, udah lengkap sama tutorial. Ada Om. Anda terlalu baik. Ya selain baik memang harus dituntut ya. Betul Om. Supaya mudah. Betul. Telepon-telepon aja nanti. Mungkin dari tutorial masih kurang dipahami, nanti ada kontak person dari teman-teman official. Oke. Bisa hubungin, nanti akan dibantu, dipandu. Berarti maksudnya ada kontak person yang bisa dihubungi selain tutor di Facebook iya, Wijaya Kusuma ya. Boleh di-share nomor teleponnya? Oh ya, di 0857 0055 34 18. Oke, itu ya. Catat teman-teman ya. Yang ya nggak mau ribet langsung kontak aja ke situ. Tadi pandu lah. Udah dipandu. Biar nggak mengganggu orang lain. Kunjungi fanpage-nya Facebook Wijaya Kusuma. Di situ ada ya. Ada. Nanti saya tampilkan juga di sini. Siap. Tutornya ya. Siap. Oke. Kalau kemarin tuh yang unik gini nih di Wijaya Kusuma itu ada door prize yang unik ya, Om. Secret box ya, apa namanya kalau anak-anak sekarang tuh saya sering dengar tuh mystery box. Door prize-nya tuh mystery box. Iya, Mystery betul. box. Ada yang dapet centong nasi. Itu istilahnya hadiah yang tetap dalam range keberuntungan ya. Iya betul. Bener ya? Itu ada juga besok atau gimana? Ada sih Om. Mungkin lebih ke kita lagi cari ide yang lebih unik lagi Om. Oh gitu ya. Oke. Ya, memang anak-anak musisi tuh biasanya suka yang unik-unik soalnya. Gitu. Ya buat cairin suasana sih Om, euforia. Iya juga ya. Ada yang dapat cobek kemarin ya. Iya betul. Cobek ya. Cobek. Kita taruh uang. Tapi ada tempelan uangnya. Ada yang 100 kayak gitu ya. 100-an. Jangan ada cobeknya mah harga 30.000 paling ya. Oke. Mystery box. Terus hal-hal yang lain kalau untuk event besok apa aja sih? Selain mystery box. Udah pas menarik itu ya kita masih ada. Sangkar ya ada ya? Kemarin tuh sangkar Om. Ya, Sangkar Wijaya Kusuma. Nanya pertanyaan gini. Sangkar itu memang produksi sangkar atau gimana? Ya awal mulai gini Om, sebenarnya dari kicomania juga sih Om. Om kenapa nggak buat sangkar ini itu? Waduh, sekencang itu ya? Ya alhamdulillah sih penjualan lumayan sih Om. Wih. Kalau kita lebih pengen sih munculin ada ya udah kelas sangkar tadinya. Sangkar seragam. Iya, cuma kayaknya belum dulu lah. Oh ya pastilah nanti suatu saat karena gini Om Saiful, yang namanya sistem G24 setahu saya memang identik dengan sangkar seragam. Betul. Terlepas itu mau tujuan bisnis atau enggak, setidaknya kan itu membentengi hal kecurigaan. Fitnah orang lain gitu loh. Curiga. Betul. Itu kan setidaknya kayak gitu. Berarti suatu saat pasti ada dong sangkar seragam. Insya Allah. Tapi dengan tujuan kita yang tujuan baik ya Om. Maksudnya tuh ngindarin, ngurangin rasa curiga orang. Iya benar. Jadi Bang, yaudah kita semua sama dengan yang sangkar yang sama. Walaupun untuk sekarang memang bertahap ya, nggak bisa langsung sangkar seragam. Betul. Suatu saat ada komunitas nggak di Wijaya Kusuma? Wah, kalau bicara komunitas kayak belum ada pikiran sih. Ya. Masih bergerak di EO ya, kita anggap gitu ya. EO ya, Wijaya Kusuma ya. Dengan konsep gantangannya yang keren. Teman-teman mungkin udah nonton di Facebooknya Denny Den atau mungkin teman di Barbar Duki atau mungkin juga di Mas Ganda. Betul. Yang katanya teman-teman Jawa Timur wartawan Al Jazeera. Ganda Gunawan. Gini, konsep brosur yang seperti itu dengan sajian di gantangan itu menurut saya sih, sorry ya, saya sedikit agak ngitung-ngitung. Iya. Maaf, Haji. Aman-aman. Ini nggak normal deh kayaknya. Gitu loh. Aman lah Om. Nggak, maksudnya gini, nggak normalnya tuh gini. Maaf ya, mungkin ada EO lain yang masih memikirkan tentang keuntungan. Oh ya. Di Wijaya Kusuma deh bukan untung deh, minus sih kalau bener nggak? Kalau menurut saya untung Om. Untung. Untungnya tuh untung happy-nya Om. Nggak ke sana sih pertanyaan saya sebenarnya. Ini pinter belok-belok. Ya, kalau bicara komersial ya minus Om. Yang minus ya? Minus. Oke, nggak masalah kayak gitu. Insya Allah kalau selama orang happy, orang puas. Everybody happy. Everybody happy. Saya pun pasti happy kok. Gitu ya. Oke. Doanya gini teman-teman Cilacap nih terutama ya. Semoga rezekinya Om Saiful selalu lancar dan bertambah. Amin, amin ya Allah. Biar ruginya tambah banyak. Iya, jangan dong.
Kalau ruginya tambah banyak, yang happy juga tambah banyak masalahnya kan gitu. Iya. Tapi saya dapat rezeki dari tempat lain gitu ya. Iya gitu kan. Ditambah, maksudnya rugi event. Ya rugi event. Kan Siap. pasti kayak prasasti aja. Ah, ah. Selalu rugi tuh. Iya, saya lihat itu. Ketika saya tanya, Pak Haji, ini rugi, ente happy Pak Haji. Iya. Mas, ketika orang lain senang, itulah kesenangan saya. Saya simpulkan gini, orang lain senang, situ senang. Situ Pak Haji senang bikin orang lain senang. Iya. Itulah kenapa jadi di Wijaya Kusuma everybody happy. Iya. Ya, kalau saya anggap 11-12 deh kayaknya. Rugi aja senang. Lebih ngerucut ya, Om ya. Iya. Finalnya ke situ ya lebih. Iya. Everybody happy itu tadi. Oke dah. Terima kasih banyak Om Saiful ya. Siap, Semoga Om bisa Dende. tanggal 22 Juni 2025. 2025 di Gantangan Wijaya Kusuma. Semoga antusias teman-teman dengan caranya yang happy, menang kalah tetap happy teman-teman. Karena apa? Mohon dihargai. Ini bukan maksud apa-apa, hanya saja saya mengingatkan bagaimana orang yang ingin berbuat baik dengan cara membahagiakan orang lain itu tidak ada salahnya kalau teman-teman juga ikut mendoakan dan mendukung. Yang tidak ikut mendoakan dan tidak mendukung, nah itu ada menurut saya sih ada yang salah di dalam pola pikir. Kurang kopi kayaknya, Om. Terima kasih banyak Om Saiful. Semoga selalu happy. Amin. Sesuai tagline-nya everybody happy dan menjadi dampak yang baik buat teman-teman yang selalu happy. Amin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.